Jangan malah ketika menghadapi sesuatu hal yang sulit, kita berputus asa, kita berputus harapan. Namun Nabi Musa yang dilakukan, berjuang secara gigih, secara sungguh-sungguh untuk lari dari kejaran Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pada orang-orang yang memiliki sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang penuh perjuangan di dalam keridhaan Allah, niscaya orang tersebut akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya kita dalam menjalani kehidupan, dalam meraih cita-cita, meraih harapan, untuk melandasi dengan sikap bersungguh-sungguh, sikap yang gigih, sikap yang mana sikap ini merupakan ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah ketika menghadapi sesuatu hal yang sulit, kita berputus asa, kita berputus harapan, karena sejatinya pada kondisi yang sulit demikian, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ada untuk kita semua. Kita ingat dengan kisah yang sangat populer, di mana kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Raja Fir'aun. Bisa saja Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menurunkan pertolongannya. Namun Nabi Musa yang dilakukan, berjuang secara gigih, secara sungguh-sungguh untuk lari dari kejaran Fir'aun. Meskipun dalam usahanya tersebut Nabi Musa mendapat jalan buntu karena larinya beliau dengan para umatnya terjebak pada kondisi di mana di depannya adalah lautan. Barulah saat terdesak tersebut, Nabi Musa meminta pertolongan dari Allah, sehingga laut yang ada di hadapannya dibukakan jalan menjadi daratan, sehingga Nabi Musa dan umatnya berhasil lari dari kejaran Raja Fir'aun. Hal yang juga dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika melakukan perjuangan melawan orang-orang kafir Quraisy, yaitu di peristiwa Perang Badar. Nabi dengan para sahabatnya yang jumlahnya sangat sedikit, 313, mampu menang dari musuh-musuhnya kaum kafir yang jumlahnya ribuan. Walaupun secara logika Nabi harusnya mengalami kekalahan, tapi Nabi mendapat kemenangan karena Nabi dan para sahabatnya melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih dan penuh semangat. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya di mana umatnya tersebut tidak bisa untuk melaluinya. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan yang amat mulia ini, mari kita lakukan ibadah puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Setidaknya usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai pahala di bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan 4 hal. Yang pertama, dengan bikasratil a'mali, kita memperbanyak amal baik, karena di bulan Ramadan inilah pintu pahala telah Allah berikan kepada kita para kaum muslimin. Yang kedua, kita istighalah bil Quran, kita sibuk dengan Al-Quran, karena sebagaimana ayat Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, dalam kondisi yang bagaimanapun, diusahakan di bulan Ramadan ini kita perbanyak, kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, dan bahkan kita juga untuk ta'alim, dan bahkan juga kita untuk mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran bukan hanya sebagai pemanis bibir kita, tapi Al-Quran benar-benar menjadi prinsip dan juga kehidupan kita, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Yang ketiga, infa'ul mal atau sedekah, di mana sedekah ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Selain bernilai ibadah kita dengan Allah, sedekah juga merupakan ibadah kita dengan sesama umat yang ada. Yang keempat, kita sungguh-sungguh dalam meraih Ramadan ini dengan tahsinul a'malil saum. Kita dengan tahsinul amalis saum, kita bentengi, kita jaga puasa kita agar tidak rusak dengan hal-hal yang bisa mengotori pahala puasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Rasul mewanti-wanti, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, namun sejatinya dia hanya mendapatkan lapar. Oleh karena itu, kita hindari hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa kita, seperti kita kurangi atau bahkan kita tinggalkan sikap hibah, sikap namimah, sikap berbohong, dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang merupakan bisa kita lakukan untuk bersungguh-sungguh meraih ibadah puasa Ramadan dan pahala atau berkah di bulan Ramadan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambahkan kepada diri kita untuk semakin semangat, semakin gigih berjuang untuk meraih pahala Ramadan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.